Halo, selamat pagi semua. Senang sekali rasanya bersama saya Junando Pandiangan. Kita ketemu lagi dalam pembahasan materi kimia kita pada hari ini dengan topik hidrokarbon. Kompetensi dasar pada topik kita hari ini adalah menganalisis struktur dan sifat senyawa hidrokarbon berdasarkan pemahaman kekasan atom karbon dan penggolongan senyawanya. Ada 4 topik yang akan kita bahas pada hari ini. Topik yang pertama yaitu mengenal senyawa karbon, yang kedua kekasan atom karbon, yang ketiga penggolongan hidrokarbon, dan yang terakhir tata nama senyawa alkana. Kita akan mulai topik kita yang pertama. Tolong diperhatikan dengan baik. Topik kita yang pertama yaitu mengenal senyawa karbon. Senyawa karbon adalah senyawa yang tidak hanya mengandung unsur karbon, tapi juga unsur lain seperti hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur, fosfor, ataupun halogen. Sedangkan senyawa karbon yang hanya terdiri dari karbon dan hidrogen disebut dengan hidrokarbon. Kekasan atom karbon. Yang pertama, dapat membentuk 4 ikatan kovalen yang stabil. Karena atom C dengan nomor atom 6 memiliki elektron valensi 4, sehingga dapat membentuk 4 ikatan kovalen dengan unsur non-logam yang lainnya. Kekasan yang kedua adalah dapat membentuk ikatan antar atom C, sehingga membentuk C yang bervariasi. Inilah yang membedakan unsur C dengan unsur-unsur yang lain, di mana unsur C dapat membentuk rantai yang sangat panjang. Itulah sebabnya jumlah senyawa karbon itu sangat banyak. Dan kekasan yang ketiga adalah memiliki perbedaan kedudukan atom karbon, yaitu atom C primer, atom C yang mengikat satu atom C lain. Atom C sekunder adalah atom C yang mengikat 2 atom C lain, dan atom C tersier adalah atom C yang mengikat 3 atom C lain. Dan yang terakhir, atom C quaterner adalah atom C yang mengikat 4 atom C lainnya. Contoh, coba kita tentukan kedudukan setiap atom C pada senyawa berikut ini. Ini adalah senyawa atau rantai karbon yang tidak bercabang atau lurus. Dan struktur yang baru terbentuk adalah rantai karbon yang bercabang. Coba kita tentukan kedudukan setiap atom C pada struktur berikut. Atom C primer yang mana? Atom C sekunder yang mana? Atom C tersier yang mana? Dan atom C quaterner yang mana? Coba dipikirkan. Ya, atom C primer, atom C yang mengikat satu atom C lain, ada sebanyak 5 pada struktur ini. Iya, atom C sekunder hanya ada 1. Atom T tersier juga 1, dan atom C quaterner juga 1. Bagaimana dengan jawabanmu? Apakah sudah tepat? Baik, kita lanjutkan topik kita lagi, penggolongan hidrokarbon. Hidrokarbon itu digolongkan menjadi 2, alifatik dan siklik. Alifatik dibagi 2, ada jenuh dan yang tak jenuh. Alifatik jenuh contohnya alkana, alifatik tak jenuh alkena dan alkona. Siklik dibagi 2, ada yang disebut nanti dengan alisiklik dan aromatis. Kita perhatikan, yang pertama rantai alifatik, artinya adalah rantai karbon terbuka. Contohnya seperti gambar ini.
Ada metana, etana, propana, butana, semuanya rantainya terbuka. Sedangkan rantai siklik, rantai karbon yang tertutup. Contohnya alisiklik. Semua antar C membentuk siklik atau rantai yang tertutup. Ada yang disebut dengan aromatik, juga termasuk senyawa yang siklik, di mana aromatik atau inti benzen memiliki 3 ikatan rangkap 2. Dan biasanya struktur ini umumnya berbau harum ataupun sedap. Alkana dengan rumus umum CnH2n tambah 2. Jika N sama dengan 1, maka rumus molekul yang terbentuk adalah CH4. Jika N sama dengan 3, maka akan terbentuk C3H8. Dan seterusnya. Dengan nama C1, CH4 metana, C2H6 etana, sampai C10 dekana. Tata nama alkana. Langkah-langkahnya yang pertama, menetapkan rantai karbon terpanjang. Caranya adalah hitung atom C yang terpanjang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jikalau ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka rantai utamanya adalah 6, 7. Yang kedua adalah menetapkan cabang yang terikat pada rantai utama. Rumus cabang adalah CnH2n tambah 1, di mana nama cabang itu diturunkan dari nama alkana dengan mengganti akhiran ana menjadi akhiran il atau dikenal dengan alkil. Beberapa nama gugus alkil dapat kita lihat pada tabel berikut. Ada metil, etil, propil, dan seterusnya. Langkah yang ketiga adalah menetapkan nomor pada atom-atom karbon dari rantai utama secara berurutan dimulai dari salah satu ujung yang terdekat dengan cabang, sehingga C yang mengikat cabang menjadi nomor terkecil. Contoh, iya, ini adalah rantai utama, maka kita nomori dari sebelah kiri 1, 2, 3, 4. Jika strukturnya seperti ini, maka harus kita nomori dari sebelah kanan. Tepat sekali. 1, 2, 3, 4. Apabila letak cabang mempunyai nomor yang sama dari kedua ujung, maka penomoran dimulai dari salah satu ujung yang terdekat dengan C yang mengandung. Yang pertama, cabang lebih banyak. Contoh, ya, kalau dari sebelah kiri cabangnya ada 2, kalau di sebelah kanan maka cabangnya ada 1. Maka harus kita nomori dari sebelah kiri 2, 3, 4, 5. Yang kedua, cabang yang urutan abjadnya lebih dahulu. Etil dahulu daripada metil. Sehingga kalau ada struktur seperti ini, dari sebelah kiri kita nomori, maka akan dapat di nomor 3 cabang metil. Sedangkan dari sebelah kanan, kalau kita nomori dari sini nomor 1, maka akan dapat cabang etil di nomor 3. Maka harus kita nomori dari sebelah kanan, karena E lebih duluan daripada M sesuai dengan abjad. 4, 5, 6, 7. Menetapkan nama. Rantai utama diberi nama alkana. Cabang-cabang disebut lebih dahulu, disusun menurut urutan abjad, dan diberi awalan yang menyatakan jumlah cabang tersebut, kemudian nama rantai utama. Jika terdapat 2 atau lebih cabang yang sama, maka diberi awalan yang menyatakan jumlah cabang tersebut. Jika ada 2, diberi awalan di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, dan seterusnya.
Langkah berikutnya adalah penulisan antara angka dan huruf, dipisahkan dengan tanda strip, sedangkan antara angka dengan angka dipisahkan dengan tanda koma. Baik, kita perhatikan contoh berikut ini. Tentukan rantai utama. Ya, tepat sekali. Jika kita nomori dari sebelah kiri, maka akan didapat cabang di nomor 2. Jika dari sebelah kanan, maka dapat cabang di nomor 3. Maka harus kita nomori dari sebelah kiri, yaitu 1, 2, 3, 4. Maka namanya adalah 2-metil butana. Contoh yang kedua, rantai utamanya adalah 5. Kita nomori dari sebelah kanan karena lebih dekat dengan cabang. 1, 2, 3, 4, 5. Maka nama dari struktur ini adalah 2-metil pentana. Yang ketiga, rantai utamanya adalah di mana cabangnya ada 2, kita nomori dari sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena cabangnya ada 2, di mana ini adalah cabang metil, ini cabang etil, maka etil akan ditulis terlebih dahulu. Maka namanya adalah 4 etil 3 metil heptana. Bagaimana dengan contoh yang ini? Ya, rantai utamanya adalah 6, tidak memiliki cabang. 2, 3, 4, 5, 6. Maka namanya adalah normal heksana. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 memiliki 3 cabang metil, maka namanya 2,3,4 trimetil heksana. Rantai utamanya ada 7, kita nomori dari sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka namanya adalah 3 etil 5 metil heptana. Demikian topik kita hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga materi kimia hidrokarbon dapat kamu pahami dengan baik. Sampai ketemu di topik yang berikutnya. Terima kasih.